Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pendekatan dalam individu. Yang pertama yaitu model behavioral, di mana pada model ini menganggap bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman belajar dan juga lingkungan eksternal. Dalam terapi perilaku, teknik seperti penguatan positif atau hukuman dapat digunakan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan, seperti merokok ataupun makan berlebihan. Yang kedua yaitu pendekatan kognitif, di mana pada pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu memproses informasi dan bagaimana pemahaman terbentuk. Yang ketiga yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan ini berfokus pada potensi individu untuk mencapai pengembangan diri yang optimal. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengalaman subjektif, pemahaman diri, dan juga pertumbuhan pribadi. Yang terakhir yaitu pendekatan psikodinamis. Nah, pada pendekatan ini menekankan peran proses tidak sadar dalam membentuk perilaku dan juga kepribadian individu. Contohnya dalam psikoanalisis, terapis bekerja dengan klien untuk mengungkap dan memahami konflik emosional yang mendasari dan mempengaruhi perilaku mereka. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses perubahan. Yang pertama yaitu menciptakan sense of urgency. Maksudnya di sini yaitu menjelaskan mengapa perubahan diperlukan dengan jelas dan tegas. Kemudian menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat. Maksudnya yaitu membentuk tim yang terdiri dari individu yang memiliki keahlian, pengaruh dan juga otoritas untuk mempengaruhi perubahan. Yang ketiga yaitu memiliki visi untuk perubahan. Nah, membuat visi yang menggambarkan keadaan yang diinginkan di masa depan setelah perubahan terjadi. Berikutnya yaitu mengkomunikasikan visi dengan jelas. Tentunya mengkomunikasikan visi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, dan juga mengulang-ulang dan menggambarkan visi secara konsisten agar tetap dapat melekat dalam pikiran orang-orang. Selanjutnya yaitu menyingkirkan hambatan dalam proses, yaitu mengidentifikasi hambatan yang mungkin akan menghalangi perubahan dan juga mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu masalah pengembangan organisasi, market disruption, di mana perusahaan tidak mampu untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar. Lalu ketidakmampuan melihat peluang baru juga dapat terkait dengan kurangnya kepekaan terhadap sinyal pasar yang relevan. Poin selanjutnya yaitu teknik pengembangan organisasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pelatihan sensitivitas, di mana pelatihan ini adalah teknik pengembangan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota organisasi tentang perbedaan sosial, budaya, ataupun identitas lainnya. Yang kedua yaitu proses konsultasi, adalah teknik di mana organisasi mengundang konsultan eksternal untuk memberikan saran, panduan, dan dukungan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah atau tantangan organisasi. Selanjutnya yaitu team building atau membangun tim, adalah teknik pengembangan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas tim. Selanjutnya yaitu pengembangan antar kelompok, di mana teknik yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antar kelompok atau departemen dalam organisasi memungkinkan mengalami konflik atau perselisihan. Selanjutnya yaitu Appreciate Inquiry, adalah teknik pengembangan organisasi yang berfokus pada mengidentifikasi, memperkuat, dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya positif dalam organisasi. Yang terakhir yaitu pendekatan survei feedback, di mana melibatkan penggunaan survei yang dirancang untuk mengumpulkan umpan balik dari berbagai anggota organisasi tentang berbagai aspek organisasi seperti kepuasan kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan juga iklim organisasi. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengembangan organisasi. Ada beberapa tahapan umum dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu analisis organisasi, di mana pada tahap ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap organisasi termasuk struktur, budaya, proses, dan juga kinerja. Yang kedua yaitu perencanaan strategis. Setelah analisis organisasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana strategis. Ini melibatkan menetapkan visi, misi, tujuan, dan juga strategi organisasi yang jelas. Selanjutnya yaitu implementasi perubahan. Pada tahap ini melibatkan mengimplementasikan perubahan yang direncanakan. Ini meliputi merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan seperti pelatihan, perubahan struktural, pengembangan kebijakan, dan juga pengenalan praktik baru.
Selanjutnya yaitu evaluasi dan pengukuran. Setelah perubahan diimplementasikan, tahap evaluasi dan pengukuran penting untuk mengevaluasi kreativitas, efektivitas perubahan dan lalu selanjutnya yaitu pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Tahap ini melibatkan refleksi atas pengalaman perubahan, identifikasi pelajaran yang dipetik, dan penggunaan pelajaran tersebut untuk perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pemantapan. Tahap terakhir adalah memastikan pemeliharaan dan pemantapan perubahan berhasil. Ini melibatkan memperkuat praktik baru, mengintegrasikan perubahan ke dalam budaya organisasi, dan memastikan bahwa perubahan tersebut berkelanjutan. Selanjutnya, pada poin terakhir yang akan saya bahas mengenai analisis SWOT sebagai upaya pengembangan dan penguatan strategi bisnis. Studi kasus pada Gudang Budi Kecamatan Lamongan. Nah, mempunyai kekuatan. Yang pertama itu mempunyai berbagai macam jenis produk. Yang kedua, sistem komunikasi pelanggan yang digunakan Gudang Budi yang menggunakan aplikasi WhatsApp, menggunakan jaringan internal komunikasi, menggunakan sistem Vivo dan pelayanan yang optimal, tempat yang strategis di pusat kota dan juga tempat PKL. Kelemahannya yaitu sering terjadi overload demand dan kurangnya tenaga operator desain grafis, mesin cetak yang masih berjumlah 1 unit, dan juga maintenance peralatan cetak yang tidak terjadwal, kantor kerja operator belum terpasang AC dan juga belum memiliki cabang. Nah, peluangnya yaitu mempunyai pelanggan tetap, teknologi informasi semakin berkembang, kualitas mesin cetak yang bagus dan mudah, bertambahnya industri di lingkungan lokal, event, pengadaan acara tiap instansi, dan juga mempunyai jaringan pemasaran internal yang luas. Yang terakhir yaitu ancaman, bertambahnya jumlah pesaing, harga, kenaikan harga bahan baku, tidak adanya kebijakan daerah mengenai pembatasan pebisnis jasa percetakan, dan juga kepekaan harga oleh konsumen dan jumlah unit peralatan atau anak cabang perusahaan. Baik, itulah beberapa materi atau poin-poin yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.